Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hasbi Kusyairi, NIM U 2017-2038, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Sebenarnya sih bukan makalah, cuman suruh menjelaskan aja beberapa poin dalam mata kuliah Ma'anil Hadis, yang mana yang saya jelaskan mengenai tentang kondisi sosial dalam hadis. Dalam hal ini ada 3 poin, yakni hadis tentang salat memakai sandal, yang kedua hadis tentang meludah di masjid, dan yang ketiga tentang buang hajat di luar rumah. Sebelum itu, kenapa sih kita harus mengetahui keadaan sosial dalam suatu hadis? Dalam suatu hadis, karena agar kita bisa memahami suatu hadis, kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi sosial pada saat Rasulullah menyampaikan hadis tersebut. Karena kondisi sosial pada masa Rasulullah berbeda dengan kondisi sosial pada sekarang. Jika kita hanya memahami suatu hadis secara tekstual saja, maka beberapa hadis yang di mana kondisi sosial tersebut tidak sama dengan kondisi yang sekarang, maka akan fatal, akibatnya akan menyalahi sunnah Rasulullah. Karena itu, yang pertama, langsung saja. Poin yang pertama tentang sholat memakai sandal. Di sini dalam kitabnya Imam Abu Daud, yakni kitab Sunan Abu Daud, meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli bi ashabi idkhala'ana alaihi fawada'ahuma an yasari falamma ra'a dhalika al-qaum ni'alakum falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatuhum qala ma hamalakum ala ilqa ni'alikum qalu ra'ayna ila akhirih, yang artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak salat dengan para sahabatnya, beliau melepas sandalnya dan meletakkan di sebelah kirinya. Begitu jamaah melihatnya, mereka langsung mencopot sandal mereka. Usai sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang membuat kalian melepaskan sandal?" Mereka menjawab, "Kami melihat engkau mencopot sandal, maka kami pun mencopotnya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan bahwa ada kotoran di sandalku." Dan beliau bersabda, "Apabila salah seorang kalian hendak ke masjid, maka perhatikanlah, jika ia melihat kotoran, maka bersihkanlah dan salatlah dengan menggunakan sandal tersebut." Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa di sini Rasulullah dan sahabatnya melakukan salat di Masjidil Haram dengan menggunakan sandal. Nah, setelah mengetahui ini, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa menggunakan sandal dalam masjid adalah sunnah Rasulullah? Tentu saja tidak, karena kondisi sosial pada masa tersebut berbeda dengan kondisi sosial yang sekarang. Jika pada masa Rasulullah SAW, masjid hanya sebidang tanah yang berbentuk persegi, yang mana hanya ada pasir dan bebatuan saja, maka hal tersebut wajar saja jika Rasulullah menganjurkan untuk menggunakan sandal, sepatu, atau lain sebagainya. Jika melihat kondisi yang sekarang, tidak bisa digunakan hadis tersebut, karena pada masa yang sekarang masjid-masjid sudah dipenuhi lantainya dengan keramik ataupun marmer. Adapun juga yang sudah dilengkapi dengan karpet yang mewah, maka hadis tersebut tidak bisa digunakan pada masa sekarang. Seperti itu. Langsung saja pada poin yang kedua mengenai tentang meludah di masjid. Sebenarnya pada poin yang kedua ini sama saja dengan poin yang pertama, melihat karena kondisi pada masa Rasulullah masjidnya berbeda dengan masjid yang sekarang. Cuman langsung saya baca saja ya hadisnya. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fashaqqa dzalika 'alaihi hatta ru'iya fi wajhihi faqama fahakkahu biyadihi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu aw inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblati ila akhirih, yang artinya bahwa Nabi SAW melihat dahak di bagian
kiblat. Beliau merasa berat hingga terlihat perubahan di raut wajahnya. Beliau pun berdiri dan menggosok daha itu dengan tangannya, lalu bersabda, "Sesungguhnya salah seorang kalian ketika sedang sholat, ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, atau sungguh posisi Tuhannya berada di antara ia dan kiblat. Karenanya, janganlah sekali-kali seorang dari kalian meludah ke arah kiblatnya, namun silahkan ke sebelah kiri atau di bawah kakinya." Kemudian beliau mengambil ujung selendangnya lalu meludah ke kain tersebut. Selanjutnya beliau melipat sebagiannya di atas sebagian yang lain lalu bersabda, "Atau ia dapat melakukannya seperti ini." Dari hadis tersebut dapat kita ketahui tidak diragukan bahwa lantai masjid pada masa Rasulullah berbeda dengan lantai masjid pada masa sekarang, yang mana seperti yang saya sudah dijelaskan bahwa lantai pada masa Rasulullah hanya sebidang tanah yang berbentuk persegi yang berlapisan dari pasir dan juga bebatuan, sedangkan pada masa sekarang lantai-lantai masjid sudah diberi keramik ataupun marmer dan juga dilapisi dengan karpet-karpet yang indah. Maka hadis tersebut tidak bisa kita gunakan pada masa sekarang, kecuali terdapat masjid yang sama persis seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya mengenai tentang hadis buang hajat di luar rumah. Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW apabila keluar untuk buang hajat, aku ditemani seorang budak datang untuk membawakan wadah berisi air untuk keperluan beliau beristinja. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa keluar rumah di malam hari saat buang hajat menuju gundukan tanah. Umar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Pakailah hijab untuk istri-istri engkau." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengindahkannya. Pada suatu malam yang gelap gulita, Saudah binti Zam'ah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Beliau seorang perempuan yang berpostur tinggi. Umar memanggilnya, "Ingat, kami mengenalmu, wahai Saudah." Umar mengatakan demikian karena berharap turunnya kewajiban hijab. Setelah itu Allah menurunkan ayat tentang kewajiban berhijab. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan istri-istrinya apabila buang hajat, beliau beserta istri-istrinya keluar rumah menuju gurun pasir di malam hari. Hal ini terjadi karena kebanyakan rumah saat itu belum dilengkapi fasilitas toilet. Betul bahwa rumah Ummul Mukminin Hafsah bin Umar telah dilengkapi toilet, sebagaimana penuturan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku pernah naik ke rumah Hafsah binti Umar untuk suatu keperluan. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW sedang buang hajat di sana." Itu. Demikian kondisi sosial saat itu, rata-rata rumah sahabat tidak memiliki tempat tertutup atau toilet. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, para sahabat merasa jijik untuk membuat tempat buang hajat di rumah. Berdasarkan hadis ini, saat hendak buang hajat, mereka keluar menuju gurun pasir yang jauh dari rumah. Selanjutnya, apakah dapat kita katakan bahwa buang hajat di luar rumah pada masa sekarang merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW? Tentu tidak, karena dapat kita ketahui bahwa amalan sunnah dalam buang hajat adalah membuat penutup agar tidak terlihat oleh orang lain dan mencari tempat yang tidak terlihat oleh mereka. Nah, dapat kita ketahui bahwa mengapa pada masa Rasulullah buang hajat hanya dibolehkan di malam hari? Karena ya seperti ini, di malam hari kita tidak terlihat, sama halnya dengan kita menggunakan hijab pada sekarang atau menggunakan penutup. Nah, untuk masa sekarang, walaupun kita siang hari selama toilet kita ada penutupnya, maka sama halnya dengan pada masa Rasulullah yang membuang hajat pada malam hari di gurun pasir. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya menggunakan masker? Ya,
Karena melihat kondisi yang sekarang pandemi corona, kita diwajibkan untuk senantiasa menjaga kesehatan kita. Dan juga kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Salah satunya yakni menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Sebenarnya sih ini tidak ada kaitannya ya dengan keluar rumah, karena saya sedang berada di musola di dalam rumah. Tapi ya kalian tahulah, ini sebuah pencitraan saja. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.